Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Royhan dengan NIM 6090001222026 dari kelas B, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video di mana studi kasus penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan aplikasi dengan bahasa C++. Studi kasus yang akan saya angkat pada video kali ini adalah membuat program keamanan kantor. Dikarenakan perusahaan atau organisasi ingin meningkatkan tingkat keamanan kantornya dengan mencatat data kunjungan yang masuk ke kantor, dengan mencatat data kunjungan, perusahaan atau organisasi dapat mengetahui siapa saja yang masuk ke kantor dan untuk tujuan apa, serta dapat mengetahui waktu masuk dan keluar kunjungan. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak diinginkan atau membantu dalam pengambilan keputusan yang diperlukan. Selain itu, aplikasi ini dapat mempermudah dalam mengelola dan mengatur data kunjungan, seperti mencari, menghapus, menambah, menampilkan, dan mengubah data kunjungan. Oke, seperti yang bisa kita lihat di layar, saya telah membuat beberapa kode awal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan program studi kasus kita kali ini. Yang dimulai pastinya dengan header dulu. Kita membuat header dari program ini dengan menggunakan include iostream. Kemudian dilanjut oleh using namespace std untuk mengeluarkan menggunakan fungsi-fungsi seperti cout, cin, ya seperti itu. Kemudian saya membuat sebuah variabel konstan dari integer untuk sebagai nilai maksimal dari data yang bisa dimasukkan ke program kali ini. Kemudian saya membuat sebuah struktur data untuk menyimpan data kunjungan yang struktur data ini menyimpan variabel nama, tujuan, waktu masuk, dan waktu keluar. Semuanya menggunakan tipe data string. Kemudian saya membuat array untuk menyimpan data kunjungan yang dimulai arraynya dari angka 0. Ya, kemudian kita langsung membuat sebuah fungsi yang dimulai dari fungsi untuk menambahkan data kunjungan. Ya, disinilah kita menambahkan nama, kemudian tujuan kunjungan orang itu apa, memasukkan waktu masuk, kemudian waktu keluar dari orang tersebut. Ya, setelah berhasil, data kunjungan akan ditambahkan seperti itu. Kalau tidak atau data kunjungan misalnya sudah penuh, maka akan muncul seperti ini ya. Data kunjungan sudah penuh. Kemudian fungsi yang kedua akan menampilkan data kunjungan. Jadi ini akan menampilkan saja berapa orang saja yang masuk ke dalam, tujuan apa, waktu masuk apa, semua akan tertampilkan semuanya secara rapi di sini. Kemudian di fungsi ketiga ada untuk mencari data. Ya, jadi jika kita sudah memiliki banyak sekali kunjungan atau memiliki banyak sekali data untuk ditampilkan, kita ingin mencari data spesifik seperti namanya atau tujuannya yang ingin dicari, bisa langsung ke pencarian data ini. Pencarian data ini menggunakan nama ya untuk mencari data yang dicari di dalam array kita ini. Baik, itu adalah kode awal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan program ini. Yang kemudian kita akan lanjut untuk menyelesaikan dengan menambahkan fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi di dalam program utama yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang tadi. Oke, dimulai dari pembuatan int main sebagai program utama kita di sini. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel int pilihan namanya ini untuk sebagai kita variabel untuk memilih pada menu awal ya, seperti kita ingin menambahkan atau menampilkan atau mencari data ya, nanti kita menyimpan variabel itu tersebut di variabel ini ya, kita lihat. Kemudian kita akan menggunakan perulangan do while ya di sini untuk menjalankan program ini. Jadi saya akan memilih do while untuk menjalankan program ini. Kenapa? Supaya program ini bisa digunakan berulang-ulang kali, jadi tanpa padanya berhenti-berhenti, jadi terulang-ulang terus
Jadi seperti kita lihat di sini do, terus kita akan check out dulu. Check out nama aplikasinya dulu ya. Kita aplikasi keamanan kantor, kemudian jalan. Kemudian check out yang kedua yaitu menu pertama ya. Langsung menu pertama, tambah data kunjungan. Baik, data kunjungan. Kita menggunakan NDLN atau Nline untuk menurunkan spasi dari karakter kita. Oke, kita check out yang ketiga itu menggunakan, atau yang kedua ya, ini akan menjadi menu kedua, yaitu tampilkan data kunjungan ya. Jadi ini seperti fungsi yang saya buat di atas. Yang pertama itu menambahkan data, kedua akan menampilkan data. Ya, kita buat dulu. Oke, kemudian menu yang terakhir yang saya akan buat yaitu cari data. Ya, cari data kunjungan. Jadi ini spesifik dengan mencari namanya. Jika datanya terlalu banyak, kita langsung bisa mencarinya dengan nama saja. Oke, kemudian yang terakhir mungkin keluar ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak ingin menggunakan aplikasi ini, ya kita bisa keluar dengan menggunakan atau memilih pilihan ini ya. Oke, kemudian kita akan memberikan pilihan. Ya, seperti itu. Kemudian nggak usah di underline biar nanti di karakternya akan di samping persis dari pilihan itu. Kemudian kita akan check in pilihan sesuai dengan variabel yang kita tulis tadi di atas, integer pilihan ya. Kenapa kita pakai integer ya, sesuai dengan pilihannya menggunakan angka, jadi kita menggunakan pilihan. Saya mau memberikan sistem CLS di sini atau sistem clear demi memperbagus dari program nanti ya. Nah, kemudian di sini setelah pilihannya masuk di variabel, kemudian kita akan membuat sebuah percabangan dengan menggunakan switch case dari pilihan, dari variabel pilihan yang akan menjadi trigger atau pemicu dari fungsi-fungsi di atas. Jadi pemanggilannya akan di sini. Kita menggunakan switch case, yaitu case pertama. Ya, kita lihat di sini. Case pertama yaitu seperti yang kita tulis di sini ya, tambahkan data. Berarti kita menggunakan variabel fungsi atau prosedur menggunakan nama dari fungsi yang kita tambahkan di atas ini. Seperti ini. Fungsi yang pertama adalah menambahkan data kunjungan. Saya menggunakan nama variabelnya itu tambah data ya. Jadi kita akan menambahkan case pertama di sini dengan menampilkan prosedur pertama. Itu tambah data atau fungsi pertama ya. Tambah data, jadi setelah variabel pilihan ini mengambil pilihan yaitu satu atau memuat pilihan satu, switch case akan membaca dengan menyesuaikan angka yang dipilih. Seperti jika memilih satu, dia akan kembali atau dia akan menjalankan prosedur yang di atas, tambah data. Begitu. Nah, kemudian kita di sini break ya, karena sudah selesai juga. Oke. Mungkin case yang kedua ya. Case 2. Tunggu kita rapikan dulu ya, biar bagus dilihatnya. Case yang kedua yaitu menu kedua itu menampilkan data ya. Seperti yang kita sudah tulis, kita mengambil nama variabel dari menampilkan data, yaitu tampil data yang saya tulis di sini ya.
Kita tulis di sini tampil data. Oke, tampil data. Oh, mungkin tampil data nanti kita tambahin. Oh ya, kita tambahin ini aja ya. Tambahin sistem pause. Jadi dengan begitu pengguna akan melihat tampilan datanya tanpa ada ini apa karakter tambahan di bawahnya nanti. Oke, case yang terakhir yang saya akan buat adalah case ketiga. Case ketiga ini akan memuat pencarian data ya. Pencarian data ini, cari data kunjungan. Jadi jika user akan memilih 3 atau menulis 3 di sini akan men-trigger switch case ini ke case ketiga. Ya, kemudian kita menampilkan fungsi yang ketiga yaitu cari data di sini. Cari data dalam kurung tutup kurung, kemudian kita break. Oke, nggak ada lagi sih Pak. Case yang case yang terakhir ya, yaitu keluar. Case keempat. Oke, ini paling kita cewek aja. Terima kasih telah menggunakan. Terima kasih telah menggunakan aplikasi keamanan kantor. Baik, kita handle mungkin aja ya, biar bagus. Handle break. Kemudian paling selesai ya. Sampai sini case-nya. Kemudian kita akan pakai default untuk sebagai counter dari switch case kali ini. Jika pilihannya selain dari keempat ini, maka switch case-nya akan men-trigger default ini, yaitu pilihan Anda tidak valid. Tidak valid. Silahkan coba lagi. Kita handle. Mungkin kita sistem pause supaya orang bisa melihat dulu, kemudian bisa lanjut atau selesai ya. CLS. Oke. Jangan lupa kita break. Oke, paling selesai ya. Sini switch case. Ya, setelah itu kita bikinkan while-nya. Setelah do di atas kita berikan while tentunya di bawah untuk meng-counter juga di bawah dengan pilihan ya. Jika counternya ini kita pakai ini aja ya, tidak sama dengan 4 atau selain dari pilihan 4 ini, 4 itu adalah ini dan 4. Selain dari itu kita akan return 0 ya, atau kembali ke 0. Baik, sampai sini mungkin sudah selesai. Kita coba running dulu. Oke, bisa ya. Oke, di sini kita sudah menjalankan aplikasinya. Seperti yang kita sudah tulis di sini, ada aplikasi keamanan kantor, yaitu judul dari aplikasi ini. Yang pertama itu tambah data kunjungan. Ya, kita coba mungkin menu pertama. Oke, di sini masukkan nama. Misalnya nama saya RJZ. Dengan tujuan kunjungan kerja. Waktu masuk, misalnya saya menulis jam 8.00. Saya keluar yaitu jam 16.00, jam 4. Oke, data kunjungan telah ditambahkan. Press any key to continue. Kita enter aja. Kemudian saya mau menampilkan, coba menu kedua menampilkan data kunjungan. Oke, data kunjungan yang saya tambahkan tadi sudah ada ya, dengan nama RJZ, tujuan kunjungan kerja, waktu masuk jam 8, waktu keluar jam 16. Oke, baik. Oke, mungkin kita di sini akan sistem clear dulu ya. Di sini data kunjungan kita akan clear dulu di situ tadi. Clear di tampil data. Oke, kita akan sistem clear di sini supaya bagus kelihatannya, nggak bertumpuk-tumpuk.
kita akan tambahkan lagi dengan data yang sama 16.00. Oke, data kunjungan ditambahkan. Kita coba lihat tampilan datanya. Oke, sudah ada ya. RJZ dengan tujuan kerja jam 8 pulang jam 16. Oke, baik. Oke, udah bagus nih. Kemudian menu yang terakhir adalah cari data kunjungan. Kita mencari data kunjungan dengan mencari namanya, nama yang ingin dicari. Yaitu kita tulis tadi RJZ ya. Oke, sudah muncul ya di sini nama RJZ, masuk jam 8, kemudian keluar jam 6. Sebenarnya banyak sekali fitur yang bisa kita tambahkan ke sini dengan uh, potensi yang bisa ditambahkan. Cuman untuk kesempatan kali ini saya akan berhenti sampai sini dulu untuk membuat durasi menjadi singkat. Kemudian kita mungkin setelah ini bisa menambahkan fitur pengeksporan data ini menjadi Excel dan kemudian akan diamankan oleh tim data kantor, ya. Mungkin pertimbangan-pertimbangan keputusan tentang keamanan kantor. Ya, kemudian menu yang terakhir adalah keluar. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi keamanan kantor. Oke. Ya, sampai situ saja mungkin saya tutup saja video ini dengan kesimpulan bahwa kita bisa membuat program apa saja dengan studi kasus apa saja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan aplikasi. Dan di sini saya menggunakan aplikasi yang menggunakan bahasa komputer C++. Ya, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya Muhammad Rafiq Royhan, signing out. Bye.